Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Nana Hermana dari jurusan Informatika ITENAS akan memberikan materi jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network merupakan model komputasi yang terinspirasi dari bagaimana otak manusia bekerja. Otak manusia bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan komputer digital. Otak manusia mampu mengkomputasi problem yang sangat kompleks, non-linear, dan paralel berkali-kali lebih cepat daripada komputer. Contohnya dalam pengenalan pola, persepsi, dan kontrol motorik. Dengan begitu, kita dapat mengambil definisi jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network merupakan mesin yang dirancang untuk memodelkan cara otak melakukan tugas dilaksanakan oleh perangkat elektronik atau perangkat lunak yang berupa simulasi. Kita lihat sejarah jaringan saraf tiruan dimulai dari pertama kali diperkenalkan. Pertama, jaringan saraf tiruan diperkenalkan oleh Mikulov dan Pitt tahun 1943 dengan membuat fungsi logika sederhana. Di sana, bobot dari jaringan diatur untuk melakukan fungsi logika tersebut. Kemudian di outputnya digunakan fungsi aktivasi dengan fungsi sederhana, yaitu fungsi threshold. Selanjutnya di tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan model jaringan perseptron. Di sini diperkenalkan metode pelatihan untuk mengoptimalkan hasil iterasi. Selanjutnya, tahun 1960, Widrow dan Hook mengembangkan perseptron dengan memperkenalkan aturan pelatihan jaringan, ADALIN, Adaptive Linear Neuron. Sampai di sini, apa yang dilakukan peneliti hanya menggunakan single layer. Kemudian berikutnya, tahun 1986, Ramal Hart mengembangkan perseptron menjadi backpropagation yang menggunakan dua layer. Berbagai aplikasi telah dikembangkan untuk jaringan saraf tiruan. Di antaranya adalah pengenalan pola, pengenalan huruf, pengenalan angka, pengenalan suara, pengenalan tanda tangan. Sesuatu yang menyerupai otak manusia juga mampu dilakukan, yaitu mengenali orang yang sudah beberapa lama tidak dijumpai dari wajah atau bentuk tubuh. Kemudian melakukan pengolahan sinyal dengan menekan noise dalam saluran telepon. Kemudian melakukan peramalan, forecasting, jadi meramalkan kejadian di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian yang ada di masa lampau. Berbagai kelebihan yang ada pada jaringan saraf tiruan tentunya mempunyai berbagai kekurangan. Di antaranya adalah akurasi yang belum begitu tinggi, kemudian memerlukan data yang lebih banyak untuk meningkatkan akurasi. Selain itu juga membutuhkan pelatihan yang berulang-ulang lebih banyak lagi untuk mendapatkan akurasi tersebut. Nah, perkembangan selanjutnya berbagai hal dikembangkan dengan diketemukannya teknologi yang sekarang lagi banyak dilakukan oleh para peneliti, yaitu deep learning. Kita lihat komponen-komponen dasar dari jaringan saraf tiruan ada empat. Yang pertama adalah input berupa data masukan beserta bobot dari masing-masing input tersebut. Kemudian summation, penjumlah, yaitu menjumlahkan semua hasil perkalian antara input dengan bobotnya. Fungsi aktivasi sebagai penentu sinyal ambang yang akan dilalukan ke keluaran. Jika memenuhi sinyal threshold tersebut, maka akan dilalukan. Artinya akan dilakukan ke output, akan disampaikan ke output. Jika tidak memenuhi threshold, akan ditahan. Output adalah merupakan hasil dari komputasi yang dilakukan dengan berdasarkan threshold yang ada pada fungsi aktivasi. Kita lihat komponen jaringan saraf tiruan dalam sebuah ilustrasi diagram. Ya, ada bagian input dari X1 sama Xn dengan masing-masing bobot, kemudian ada penjumlah, kemudian ada fungsi threshold sebelum masuk ke output. Ya, di sini ada contoh fungsi threshold, yaitu fungsi proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan merupakan pembelajaran terawasi, yaitu jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Nah, di sini kita akan melakukan pelatihan terhadap output yang diharapkan dengan memberikan input
Ya, kita mulai dari yang sederhana yaitu Mikulok, kemudian lanjut nanti dengan Hebrul, Perceptron, dan Backpropagation. Yang pertama Mikulok, di sini neuron meneruskan sinyal aktivasi bernilai 1. Kemudian jika tidak meneruskan sinyal, maka aktivasi bernilai 0. Setiap neuron pada jaringan dihubungkan dengan jalur terarah yang memiliki bobot tertentu. Jika bobot jalur bernilai positif, jalur diperkuat. Jika bobot jalur bernilai negatif, maka jalur diperlemah. Ya, di bawah kita lihat gambaran dari Mikulok. Fungsi aktivasi merupakan unit yang akan menyaring, memfilter keluaran. Jika netnya lebih besar daripada threshold, maka nilai keluaran adalah 1. Jika netnya lebih kecil daripada threshold, akan 0. Pada yang kedua, yaitu adalah Hebrul. Dalam metode pembelajaran paling sederhana di sini ada teknik bagaimana melakukan pelatihan pada jaringan. Di Hebrul merupakan jaringan saraf tiruan pertama yang mampu melakukan pelatihan. Di sini bobot untuk melakukan perubahan maka harus diperbaharui. Ya. Di bobot baru merupakan bobot lama ditambah delta perubahan. Delta perubahan merupakan penggabungan dari input dan output. Ini contoh kasus dari Hebrul. Ya. Kita lihat fungsi OR dari Hebrul ya, dengan menggunakan fungsi inputnya berupa masukan bipolar, ya, yaitu masukan yang punya nilai -1 dan 1 dengan bobot biasnya adalah 0. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan pada jaringan Hebrul? Kita lihat bagaimana jaringan ini dilatih. Ya. Data pertama berupa input -1 dan -1 dari X1 -1 dan X2 -1. Bobot berubah, yaitu bobot awal ditambah perkalian input dan output. Ya. Jadi bobot X1 dikalikan dengan keluaran ditambah dengan bobot awal. Ya. Ini akan memberikan perubahan bobot. Ya. Kemudian yang kedua juga dilakukan W awal ditambah dengan perubahan bobotnya, jadi X2 dikalikan output. Untuk bias juga dilakukan perubahan, yaitu bias awalnya 0 ditambah biasnya dikalikan output. Yang biasnya itu berupa fungsi 1, ya, fungsi 1. Kemudian dikalikan outputnya, ya, menghasilkan -1. Untuk data kedua sama, yaitu W1-nya W awal. Nah, W awalnya ini diambil dari hasil data pertama. Ya, data pertama. Kemudian ditambah dengan perubahan. Ya. Untuk W2-nya sama, jadi W2 awal ditambah dengan perubahannya. Yang awal diambil dari hasil dari data satu. Untuk data berikutnya sama, ya, dilakukan perubahan data sebelumnya ditambah dengan perubahan datanya sampai dihasilkan data akhir, yaitu ketika data terakhir didapatkan, ya, dari hasil perubahan data sebelumnya ditambah dengan delta perubahannya. Ya, di sini kita lihat didapatkan W1 W2 adalah 2 2 dan B-nya dapatkan 2. Nah, hasilnya kita tes ke dalam outputnya, yaitu fungsi Y X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus bias. Ya, di sini dia dapatkan hasil yang sesuai dengan output, ya, yaitu -2, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi threshold. Ketika hasil Y-nya lebih besar daripada 0, maka 1,
dan lebih kecil daripada 0, maka minus 1. Di sini minus 2 lebih kecil daripada 0, maka outputnya adalah minus 1. Target yang dihasilkan adalah cocok minus. Jaringan yang menggunakan satu layar di arsitekturnya yang paling populer adalah perseptron. Ya. Di sini masih merupakan atau menyerupai arsitektur jaringan HEP, tetapi dalam pelatihannya agak sedikit berbeda. Fungsi aktivasi yang digunakan memiliki 3 nilai, minus 1, 0, dan 1, dengan komposisi input hampir sama dengan HEP rule, dan fungsi penjumlah juga sama. Nah, di sini terjadi perubahan dalam hal pelatihan. Ketika HEP rule harus selesai dulu sampai input terakhir, ya, baru dimasukkan ke dalam fungsi netnya. Nah, sekarang di perseptron setiap input selesai dijumlahkan, maka dilakukan perubahan terhadap fungsi netnya. Fungsi netnya hampir sama ya dengan HEP rule. Perubahan juga hampir sama, cuma ada satu perbedaan. Di perseptron ada fungsi learning ya, di sini untuk mempercepat pelatihan. Nah, pada perseptron iterasi dilakukan terus-menerus sehingga seluruh keluaran sama dengan target yang ditentukan. Sedangkan jaringan HEP hanya dilakukan satu iterasi saja. Perubahan bobot hanya dilakukan jika keluaran jaringan tidak sama dengan target. Jika keluaran sama dengan target, maka tidak dilakukan perubahan pada jaringan. Kecepatan biasanya ditentukan oleh laju pemahaman, yaitu berupa learning rate. Semakin besar learning rate-nya, semakin sedikit iterasi yang diperlukan, tetapi akan merusak pola pembelajarannya. Satu siklus pelatihan melibatkan semua pola yang disebut dengan epoch. Pada HEP hanya dilakukan satu saja siklusnya, yaitu hanya satu epoch. Sekian perkenalan materi jaringan saraf tiruan. Dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu studi kasus untuk pengenalan JST.